Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks narasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari teks narasi. Berikut merupakan pengertiannya. Di sini terdapat dua pengertian teks narasi. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis, dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Sementara, pengertian teks narasi secara umum adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara runtut atau kronologis sesuai urutan waktunya. Peristiwa yang diceritakan tersebut bisa benar-benar terjadi, tetapi juga bisa hanya sebuah hayalan sang pengarang. Selanjutnya, kita beralih pada tujuan teks narasi. Teks narasi sendiri bertujuan untuk menghibur pembaca, menambah wawasan ataupun sekedar memberi informasi yang dirangkai dengan teks bersifat narasi. Sementara itu, teks narasi juga memiliki konflik yang bisa berbentuk karya fiksi atau hayalan semata maupun non-fiksi atau sesuai kenyataan. Selanjutnya kita beralih kepada ciri-ciri teks narasi. Ada 4 ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir atau yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, pada materi sebelumnya yaitu ciri-ciri teks narasi, kita menjumpai adanya unsur-unsur pembangun pada teks narasi tersebut. Terdapat 5 unsur pembangun yaitu tema, latar, alur, tokoh atau karakter, dan yang terakhir sudut pandang. Yang pertama kita akan membahas pada tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran dari sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada latar. Latar berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur, atau cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif, dan gabungan atau maju mundur. Yang keempat, ada tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis atau tokoh utama, antagonis, lawan dari tokoh utama, dan tritagonis atau penengah atau netral. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, sama dengan teks-teks lainnya, teks narasi sendiri memiliki struktur dalam pembentukannya. Terdapat 4 struktur dalam pembuatan teks narasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat reorientasi. Yang pertama, kita masuk pada orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya, dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, hingga sampai pada puncak permasalahannya. Yang ketiga, yaitu resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan yang terakhir ada reorientasi.
Bagian penutup yakni reorientasi berisi pesan moral cerita dari cerita yang disampaikan tersebut. Namun, pada bagian ini tidak wajib ada dalam sebuah teks narasi, alias pada bagian ini merupakan opsional saja. Materi selanjutnya kita masuk pada jenis teks narasi. Teks narasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teks narasi informatif atau ekspositoris, yang kedua teks narasi artistik, yang ketiga teks narasi sugestif. Yang pertama kita masuk pada teks narasi informatif. Teks narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, teks narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Cerita dapat berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga, ada teks narasi sugestif. Narasi sugestif adalah teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya, metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya, Raja Siang, Raja Malam, dan Tulang Punggung. Yang kedua, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, atau kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, Tika jatuh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja penghubung penanda urutan waktu. Agar pembaca tidak bingung, biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Berikut merupakan salah satu contoh dari teks narasi. Kegiatanku sehari-hari. Kegiatanku sehari-hari tak lepas dari kegiatan di rumah. Setelah bangun pagi, aku biasanya langsung membantu ibu menyiapkan sarapan. Sekitar pukul 6 pagi, kami biasanya makan bersama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Setelah itu, aku akan membantu menyiapkan sepatu ayah sambil kakak membantu membereskan meja makan. Setelah ayah berangkat ke kantor, kami bertiga akan membantu ibu membereskan rumah. Biasanya, aku mendapat tugas menyapu halaman. Setelah selesai menyapu, aku akan membantu ibu mencuci piring yang kami gunakan saat sarapan tadi. Kemudian, kami akan bersiap menuju pasar untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak untuk menu hari ini. Setelah kembali dari pasar, kami bertiga akan membantu ibu membereskan bahan belanjaan. Kami memang belum diizinkan ibu untuk membantunya memasak, tapi setidaknya kami membantunya dalam membereskan makanan yang telah dimasak. Setelah itu, biasanya kami akan istirahat sejenak sambil menunggu ayah pulang dari kantor dan makan siang bersama di rumah.